tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya mengajar di SMK Muhammadiyah Wanareja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022 adalah praktek pembelajaran rutin yang saya lakukan di kelas 10 materi keanekaragaman hayati. Mohon masukan dari Bapak Ibu untuk memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya, agar semua berjalan dengan lancar. Ketua kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Siap. Coba cek, barangkali di sekitar kalian ada sampah. Coba cek. Gak ada? Sudah bersih semua? Bersih. Kursinya sudah dirapikan? Sudah. Nah, coba Babel mau cek kehadirannya ya. Anggita hadir. Anggi hadir. Anissa Najwa hadir. Aulia hadir. Cici tidak hadir ya. Dewi tidak. Dinda hadir. Farida hadir. Indah hadir. Laila hadir. Natarina hadir. Nisa, Nur Hidayah tidak. Risma tidak. Ritma hadir. Silvi hadir. Yoga hadir ya. Berarti ada berapa? 3 anak yang tidak masuk ya. Nah, coba perhatikan ke layar dulu ya. Nah, apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar tersebut? Makhluk hidup, terus apa lagi? Keanekaragaman ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman makhluk hidup atau keanekaragaman hayati ya. Bisa dilihat tuh ada banyak hewan, ada banyak macam tumbuhan. Kemudian, nah ini tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama melalui kegiatan pengamatan. Nah, pengamatannya apa? Pengamatannya itu tentang alat bahan yang sudah kalian bawa ya dari rumah. Sudah dibawa semua? Sudah. Peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem dengan benar. Melalui kegiatan pengamatan, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan, peserta didik mampu mengelompokkan tingkat keanekaragaman hayati dengan benar. Kemudian melalui kegiatan pengamatan, peserta didik mampu membandingkan keanekaragaman hayati dengan benar. Yang kelima, melalui kegiatan pengamatan, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya keanekaragaman hayati dengan benar. Kemudian yang keenam, melalui kegiatan berdiskusi secara berkelompok, peserta didik mampu melakukan klasifikasi tingkat keanekaragaman hayati dengan benar. Kemudian melalui kegiatan berdiskusi secara berkelompok, peserta didik mampu mempresentasikan hasil pengamatan tentang keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Jadi nanti pengamatan, setelah itu presentasi. Nah, mengapa kita perlu mempelajari keanekaragaman hayati? Ada yang bisa jawab? Apa ini? Apa perlu? Sebagai
Boleh untuk mengetahui berbagai perbedaan apa? Makhluk hidup, ya. Nah, bisa juga ya untuk mengetahui tadi berbagai macam makhluk hidup udah ya. Yang kedua untuk mengetahui manfaat dari suatu makhluk hidup baik itu hewan maupun tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ya kan? Apalagi kalian jurusan farmasi. Kalau bikin obat itu kan ada yang berasal dari tumbuhan maupun hewan ya kan? Nah, coba ini ada video, lihat videonya ya. Diamati tentang apa? Keanekaragaman makhluk hidup sering juga disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas berasal dari bahasa Inggris yaitu biodiversity yang merupakan singkatan dari biological diversity. Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Variasi itu meliputi antara lain variasi bentuk, warna, jumlah, ukuran, habitat, dan kebiasaan. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Adanya keanekaragaman pada tingkat gen menyebabkan terjadinya variasi individu dalam satu spesies, baik dalam hal bentuk, sifat, warna, ataupun hal lainnya. Sementara itu, keanekaragaman tingkat spesies akan menimbulkan keanekaragaman. Hal itu yang menyebabkan timbulnya keanekaragaman pada tingkat gen. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati tingkat spesies. Sebelum kita membahasnya, dapatkah kamu membedakan antara tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang? Atau dapatkah kamu membedakan jenis kacang-kacang seperti kacang tanah, kacang merah, kacang kapri, dan kacang hijau? Selain itu, dapatkah kamu membedakan antara hewan kucing, harimau, singa, dan cheetah? Jika kamu dapat membedakannya, setidaknya kamu telah mengetahui keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan dan hewan, kamu dapat mengamati ciri-ciri fisiknya, misalnya bentuk dan ukuran tubuh, warna, dan kebiasaan hidup. Contoh, kamu tentu dapat dengan mudah membedakan anggota keluarga kacang-kacangan antara kacang tanah, kacang kapri, kacang hijau, dan kacang merah. Hal ini disebabkan di antara mereka ditemukan ciri-ciri yang berbeda antara jenis yang satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri tersebut diantaranya adalah ukuran batang, kebiasaan hidup, bentuk biji, bentuk buah, warna biji, jumlah biji, serta rasanya. Demikian pula halnya dengan tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang. Meskipun termasuk dalam famili yang sama, yaitu famili Arenaceae, mereka memiliki perbedaan ciri-ciri dan sifat, misalnya tinggi batang, bentuk daun, bentuk bunga, serta tempat tumbuhnya. Contoh lain adalah hewan dari anggota famili Felidae atau keluarga kucing, yaitu kucing, harimau, singa, dan cheetah. Di antara mereka terdapat perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam hal perbedaan warna bentuk tubuh, ukuran tubuh, tingkah laku, dan lingkungan hidupnya. Dapat disimpulkan pada keanekaragaman tingkat spesies, hewan atau tumbuhan memiliki famili atau genus yang sama, namun memiliki spesies yang berbeda. Nah, coba kamu tulis di kolom komentar contoh dari keanekaragaman tingkat spesies yang lain. Oke, yang terakhir adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Setiap spesies makhluk hidup memiliki tampilan atau ciri-ciri morfologi yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh gen yang dimiliki makhluk hidup tersebut dan lingkungan tempat hidupnya. Semua makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan di sekitar makhluk hidup tersusun atas komponen fisik dan komponen kimia. Komponen fisik lingkungan antara lain iklim, cuaca, air tanah, udara, angin, cahaya, suhu, dan kelembapan. Adapun komponen kimia lingkungan misalnya keasaman, kandungan mineral, dan salinitas. Komponen fisik dan komponen kimia lingkungan disebut komponen abiotik.
Sedangkan makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan disebut komponen biotik. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik akan membentuk suatu ekosistem. Komponen ekosistem yang beraneka ragam dan interaksi antara komponen tersebut akan membentuk keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem dapat diamati pada tingkatan organisasi kehidupan yang lebih besar, misalnya bioma. Bioma merupakan komunitas ekologi yang utama atau formasi makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan yang menghuni wilayah yang luas. Bioma biasanya diidentifikasi atas dasar vegetasinya yang khas, misalnya tundra, hutan hujan tropis, dan hutan gugur. Bioma seringkali disebut ekosistem dalam skala besar. Keanekaragaman ekosistem di Indonesia disebabkan oleh adanya variasi iklim, kondisi biologis, serta faktor fisik dan kimia tanah. Berbagai tipe tumbuhan yang secara morfologi tampak sama dapat merupakan komunitas yang menempati tipe ekosistem atau habitat yang berbeda-beda. Berbagai tipe ekosistem yang ada di Indonesia antara lain adalah: yang pertama, ekosistem rawa bakau, terdapat di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang kedua, ekosistem hutan rawa, air tawar, dan danau ditemukan di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang ketiga adalah ekosistem hutan basah dataran rendah, terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang keempat, ekosistem hutan meranggas kering dataran rendah, terdapat di Pulau Jawa, Bali, dan Sulawesi. Selanjutnya ada ekosistem hutan basah pegunungan, terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Selanjutnya ada ekosistem padang rumput savana dan padang rumput terbuka, terdapat di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Lalu ada ekosistem pesisir pantai dan hutan pesisir, terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Dan yang terakhir ada ekosistem gunung api dan kaldera, dapat ditemukan di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Keanekaragaman ekosistem tersebut menunjukkan keanekaragaman spesies yang hidup di dalamnya. Makin beraneka ragam penghuni suatu ekosistem, makin stabil ekosistem tersebut. Kestabilan suatu ekosistem dapat terganggu apabila salah satu komponennya hilang, rusak, atau punah. Jika kestabilan ekosistem terganggu, perlu waktu lama untuk memulihkannya. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Udah selesai. Jadi ya. Nah, sudah menyimak semua kan? Nah, ini. Tadi berdasarkan video tadi yang kalian lihat ya, apa yang dimaksud keanekaragaman hayati? Siapa mau jawab? Aulia, apa? Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Ya, keanekaragaman variasi dalam makhluk hidup ya, baik itu bentuk, terus ciri-cirinya gitu ya. Kemudian yang kedua, apa saja tadi di video apa saja tingkatan keanekaragaman hayati? Siapa yang mau jawab? Indah. Apa itu? Secara umum, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tingkat gen, 2. Tingkat jenis atau spesies, 3. Tingkat ekosistem. Ada berapa tingkatan tadi? 3. Apa aja? Gen, jenis, jenis atau spesies. Yang ketiga, ekosistem. Nah, kemudian sebutkan contoh keanekaragaman hayati tingkat gen. Coba gen dulu. Nata Najwa. Contoh keanekaragaman tingkat gen yaitu tanaman mawar yang beraneka warna memiliki keanekaragaman tingkat gen dalam warna bunga. Contoh lainnya adalah warna kulit manusia yang beraneka-ragaman sesuai dengan sebaran mereka juga. Ya, jadi ada bermacam-macam warna bunga mawar, ya kan? Bunga mawar ada yang warna putih, merah, pink, ada ya, kuning, hitam ada nggak? Ada. Ungu. Terus tadi juga ada contoh keanekaragaman tingkat gen itu warna kulit. Kita di sini itu termasuk keanekaragaman tingkat apa? Gen, jenis, ekosistem? Gen, bener ya. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada rambutnya yang bergelombang, ada yang warna mata
warna kulitnya putih, sawo matang, ya kan? Terus ada yang apa namanya? Perawakannya tinggi, sedang, ya. Terus ada yang apa lagi? Matanya sipit, ada yang matanya mendolok. tidak mendolok. Gitu, itu berarti keanekaragaman tingkat gen. Tapi masih dalam satu spesies, ya kan? Nah, cuma berbeda-beda warnanya, ya. Terus contoh keanekaragaman dari tingkat jenis. Contoh itu keanekaragaman jenis dapat dilihat dari keluarga kacamata. Kan bisa nggak membedakan? Membedakan bisa nggak? Kalau membedakan tingkat jenis misalnya tuh bedain aren, kelapa sama pinang bisa nggak? Bisa. Kalau persamaannya bisa nggak? Lihat persamaannya. Persamaannya punya Punya apa? pohonnya paling bu. Pohonnya bentuknya ya, Daun. bentuk daunnya ya sama ya. Tapi bentuk Buahnya buahnya bergerombol. berbeda. Sama. Ada yang ya semua juga bergerombol, cuman kan ukurannya beda. Nah, kegiatan yang akan dilakukan pada pembelajaran hari ini adalah mengelompokkan dan menganalisis tingkat keanekaragaman hayati berdasarkan bahan-bahan yang sudah kalian bawa. Ya, di sini nanti ada LKPD-nya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nanti kalian tulis hasil pengamatan kalian di LKPD. Nah, di LKPD itu ada nama anggota, silakan ditulis. Terus ada barcode. Nah, barcode ini untuk apa? Kalian kalau mau cari referensi, tinggal di scan aja barcode-nya ya. Tapi boleh juga nyari referensinya di internet. Ya. Silakan buka LKPD-nya. Di situ ada perintahnya. Nah, coba buka halaman ketiga. Cara kerja 1. Amatilah ciri-ciri buah, biji atau tumbuhan yang sudah kalian bawa dengan cermat. Kemudian yang kedua, catatlah hasil pengamatan pada tabel yang tersedia. Di situ ada nomor, nama berarti misalkan kalian bawa jeruk, tulis ya jeruk. Terus jeruk apa? Kan kalian bawanya bermacam-macam kan? Misal ya. Nama Latinnya apa jeruk itu? Nama Latin. Terus misalkan kalian di situ bawa 3 jeruk ya, nanti ditulis persamaannya apa di antara ketiga jeruk itu, perbedaannya apa ya. Terus keterangan itu diisi masuknya, berarti ketiga jeruk yang kalian bawa itu termasuk keanekaragaman tingkat apa gitu ya. Kemudian nomor 4. Nah, nomor 4 itu nanti dijawab. Menurut kalian apa yang menyebabkan adanya keanekaragaman tingkat gen? Terus nomor 5 itu ada gambar ya. Ada bermacam-macam ekosistem, nanti kalian itu tulis kan di situ jawabannya. Oh ya, nomor 4 itu ralat ya, ditambahkan tingkat gen, jenis dan ekosistem. Yang nomor 4. Nomor 4 kan soalnya menurut kalian apakah yang menyebabkan adanya keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem? Ya. Dan silakan diamati. Nah, ini baru sediakan kertas kosong. Nah, di sini kalian susun dulu, kelompokkan dulu. Mana yang jenis ekosistem, mana yang jenis, mana yang gen. Di kertas ini, di atas ini. Bahannya nanti ditaruh di sini. Ya, nanti ditulis namanya. Nama-namanya. Nama-nama tanamannya atau bijinya itu. Misalkan ditulis di sini, taruh dulu di sini, nanti di bawahnya ditulis. Ada satu lagi yang masih dekat. Waktu diskusinya 30 menit ya. Masya Allah.
30 menit waktu diskusinya. Ketiga ini persamaannya apa, perbedaannya apa? Persamaannya apa, perbedaannya apa? Perbedaannya dulu deh. Berarti ada seorang terus aja. Perbedaannya apa? Bentuk bulat warnanya. Warnanya beda. Kan sama-sama sayuran. Bentuk gimana? Tapi kan ini kan buahnya itu nyantel sayur. Ini kan di daun, di tangan. Jenis apa ekosistem? Mana dulu? Dicari dulu. Macam-macam jeruk itu masuknya ke keanekaragaman apa? Ini nama latinnya apa? Ini nyari nama latin. Tomat. Ini nyari jeruk apa termasuk keanekaragaman tingkat gen? Coba. Nama latin tomat. Tomato. Tadi udah. Potato kan?
Latin itu nulisnya gitu. Tuberoso di garis bawah juga. Aku ada ini nih. Tomat. Sekarang tomat. Tomat apa tadi? Tomat solanum. Solanum. Solanum apa? Solanum lycopene. Lycopene. Itu apa? Sekarang terong. Cari terong. Ini dikelompokin dulu gak Bapak Najwa? Ini termasuk jeruk. Ini namanya jeruk apa? Jeruk apa? Jeruk apa? Jeruk apa ya? Ini jeruk apa? Lemon ini. Ini lemon. Ini nipis. Ini jeruk buah. Jeruk nipis. Sekarang presentasi ya dari kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi bersama di kelompok kami. Penelitian di kelompok kami ada tentang tomat, terong, bunga soka kuning, bunga soka merah, bunga soka oranye,
jeruk buah, jeruk lemon, dan jeruk nipis. Coba yang mana yang keanekaragaman gen, jenis sama jenis aja. Gen sama jenis yang mana aja? Coba. Keanekaragaman jenis di kelompok kami ada 2. Yang pertama itu kelompok pertama tentang tomat terong. Yang kedua itu jeruk buah, jeruk lemon, dan jeruk nipis. Untuk keragaman gen, kita hanya mempunyai satu kelompok, yaitu bunga soka kuning, bunga soka merah, dan bunga soka oranye. Ya, terus nomor 3 pertanyaannya. Pertanyaan nomor 3 kita jawab. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, menurut kalian apakah yang menyebabkan adanya keanekaragaman tingkat gen? Kami telah berdiskusi dan menemukan jawabannya seperti ini. Penyebab terjadinya gen adanya perkawinan antara 2 individu makhluk hidup sejenis dari kedua individu akan menyebabkan keberagaman individu dalam satu spesies berupa varietes secara alami atau buatan. Selanjutnya, Untuk pertanyaan nomor 4, menurut kalian apakah penyebab adanya keanekaragaman tingkat jenis? Kami menjawab ada 2 faktor yang menyebabkan keanekaragaman jenis, yaitu faktor keturunan, genetik, dan faktor lingkungan. Faktor genetik disebabkan oleh adanya gen yang akan memberikan sifat dasar atau bawaan. Untuk soal nomor 5, kami menjawabnya apa nama ekosistem pada gambar 1, 2, dan 3 dan 4? Sawah, laut, tundra, gurun. Pertanyaan yang B, tulis macam-macam flora yang terdapat pada ekosistem gambar 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1, di kelompok sawah terdapat padi, pohon kelapa, rumput. Yang kelompok 2 yaitu laut, kami menjawab terumbu karang, rumput laut. Untuk tundra kita menjawab pohon pinus, dan untuk gurun kami menjawab kaktus. Soal yang C, tulis macam-macam fauna yang terdapat pada ekosistem gambar 1, 2, 3, dan 4. Yang untuk ekosistem di sawah kami menjawab ular, katak, belalang. Untuk ekosistem di laut kita menjawab ikan. Untuk ekosistem tundra kita menjawab beruang dan pinguin. Untuk ekosistem di gurun kita menjawab unta. Dan untuk soal selanjutnya yang D, mengapa setiap ekosistem memiliki keragaman fauna dan flora yang berbeda? Kami menjawab karena keragaman fauna dan flora yang berbeda terjadi karena komponen abiotik pada tiap ekosistem juga berbeda. Selain itu, kondisi lingkungan seperti cuaca dan kelembapan pada setiap ekosistem juga berbeda. Sekian dari diskusi kami, saya ucapkan terima kasih. Untuk pertanyaannya, ada pertanyaan? dari setiap kelompok. Ada dari kelompok 1. Ada. Apa pertanyaannya? Apa persamaan dari gambar 1, 2, 3, dan 4? Sebutkan macam-macam fauna. Persamaan dari gambar ekosistem berarti ya? Yang mana? Gini nih. Gimana ya? Dari gambar 1, 2, dan 3. 1, 2, 3 itu yang ekosistem bukan? Yang ekosistem. 1, 2, 3. Faunanya. Apa aja sih faunanya? Oh, faunanya. Gambar 1, 2, 3 fauna. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, kita harus ulangi lagi ya. Gak apa-apa. Ya, tadi mungkin kurang jelas. Iya, flora yang ada di fauna ya, mohon maaf ya salah. Untuk fauna yang ada di gambar 1, 2, 3, dan 4, kita menjawabnya itu nggak banyak. Yang nomor 1 untuk sawah itu kita punya fauna ada ular, katak, dan belalang. Dan untuk di laut kita menjawab hanya satu macam yaitu ikan. Dan untuk yang di pegunungan salju kita hanya menjawab 2 hewan yaitu beruang dan pinguin. Dan yang terakhir untuk di gurun pasir kita hanya menjawab 1 yaitu unta. Atau ada tambahan dari kelompoknya Aulia buat faunanya? Kenapa di masing-masing ekosistem faunanya itu berbeda? Itu karena faktor apa aja sih? Nah, kenapa di masing-masing ekosistem itu faunanya berbeda?
Baik, dari kelompok 2 kami akan menjawab karena komponen abiotik pada setiap ekosistem juga berbeda. Selain itu, kondisi lingkungan seperti cuaca, kelembapan pada setiap ekosistem juga berbeda. Itu penyebab dari perbedaan fauna flora yang ada di ekosistem. Ya, betul tadi ya. Betul. Kalau kenapa flora fauna di setiap ekosistem itu berbeda? Karena komponen biotik sama abiotiknya juga berbeda. Terus lingkungan juga berbeda, suhunya juga berbeda ya kan? Iklimnya, cuacanya juga berbeda, makanya menghasilkan flora fauna yang berbeda. Paham? Sudah cukup 2 ya? Kalau sudah, beri tepuk tangan buat kelompoknya Laila sama Najla ya. Sekarang kasih kelompok selanjutnya. Oh, belum ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga-tiganya itu sudah presentasi. Sekarang ya, sebelum ke evaluasi kita lanjutin quiz. Apa yang kalian tangkap dari pembelajaran hari ini? Apa yang kalian belajar berdiskusi, boleh lagi jadi mengenal itu perbedaan mengenal flora fauna, mengenal apa nih? Keragaman hayati, apa lagi? Spesies yang nah, aneka-keragaman hayati tingkat dan aneka-keragaman hayati ya. Terus apa lagi? Mengenal komunikasi di depan. oh ya, boleh mengerti apa komunikasi di depan kelas ya kan? Terus sekarang siapkan HP-nya ya. Siapkan HP-nya.
diskusinya, kerapiannya, tulisannya, gitu ya. Siapa yang mau? Mau semua lah. Kelompok Lela. Jadi bagi-bagi ya. Jangan dilihat isinya, tapi dilihat perjuangannya. Nah, ini refleksi akhir ya. Refleksi akhir kita pembelajaran hari ini. Apa yang kalian tangkap pada pembelajaran hari ini? Apa? Materi apa? Hayati. Ada berapa? Ada 3. Tingkat apa aja? Jenis, ekosistem. Kemudian faktor yang menyebabkan keanekaragaman hayati apa? Faktornya lingkungan, bisa apa lagi? Cuaca, terus iklim, musim, terus apa lagi? tempat. Bisa. Kemudian hal-hal positif apa yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini? Apa hal yang positif? Apa Mbak? Lebih mengenal tentang Lebih mengenal tentang keanekaragaman hayati. Terus apa lagi? Kita jadi apa? bisa berkomunikasi. Nah, betul, berkomunikasi ya. Melalui presentasi tadi ya, diskusi juga tadi. Kemudian, apa kesan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang? Senang? Apa bosan? Apa tertarik? Senang? Ya, senang. Alhamdulillah, berarti benar-benar bermanfaat ya mengajarinya. Ya. Nah, untuk tugas berikutnya itu nanti kalian cari upaya, ya kalian cari di internet tentang upaya konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Ya. Tahu apa konservasi? Pelestarian. Ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada